pada kesempatan kali ini, kami, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, akan mengadakan penyuluhan kesehatan. Nah, temanya apa nih Kak Jenny? Tema yang kita ambil adalah ayo vaksin, siapa takut? Nah, sekarang teman-teman semuanya kan sudah tahu tema penyuluhan kali ini apa. Nah, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Nah, di sini saya Agnes Yenita Putri Alsi dan ini teman saya Jennifer Maria. Kalian bisa memanggil kita Kak Agnes dan Kak Jenny. Oke teman-teman. Nah, di sini kita mau meminta kontrak waktu terlebih dahulu ya Kak Agnes ya. Nah, kontrak waktu pada penyuluhan hari ini tidak lama kok teman-teman, cuma 45 menit saja. Dan pastinya itu akan seru ya, karena kita bawakan dengan sangat asik. Nah, betul sekali. Dan juga nanti ada juga nih teman-teman materi-materi yang bisa kalian dapatkan dan juga bisa kita pelajari bersama-sama nih. Benar sekali nih Kak Agnes. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, akan lebih baik kita mulai dengan doa ya Kak Agnes. Iya, betul sekali Kak Jenny. Oke, doa hari ini akan dipimpin oleh Kak Agnes. Nah, oke teman-teman, sebelum kita memulai acara penyuluhan pada hari ini, sebelumnya kita akan memulainya dengan doa terlebih dahulu ya. Nah, doa di sini akan saya pimpin secara Katolik dan teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih berkat dan penyertaan-Mu dari pagi hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai acara penyuluhan materi tentang vaksinasi pada virus corona. Kiranya Tuhan, dampingilah kami, berkatilah kami dari awal hingga akhir acara ini nanti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang sekarang. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, sekarang bersama. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih untuk Kak Agnes. Nah, kan tadi kita udah perkenalan dan doa nih teman-teman. Nah, abis ini kita langsung aja ya masuk ke materinya ya Kak Agnes. Nah, betul sekali. Ini materi pasti yang sudah gak sabar nih teman-teman mau dengerin dan mau tahu kan. Yang pasti materinya tentang vaksinasi itu sendiri seperti apa. Benar sekali nih. Nah, kita awal-awal mulai dengan menonton video kan Kak Agnes. Ah, betul sekali. Kita nonton video dulu biar tambah seru. Bener kan Kak Jenny? Benar sekali Kak Agnes. Oke teman-teman, di sini kami akan memberikan video ya, ditonton terlebih dahulu. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit,
tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi nih. Nah, tadi kan setelah perkenalan, terus lihat video. Nah, video tadi menjelaskan bagaimana sih virus tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita mulai aja materi hari ini ya teman-teman. Nah, yang membawakan materi yaitu adalah Kak Jen. Oke. Nah, selamat datang bersama kami. Yuk kita mulai. Nah, tadi Kak Jen sudah menjelaskan kontrak waktu penyuluhan adalah selama 45 menit. Nah, sebelum kita masuk pada materi nih teman-teman, ayo vaksin siapa takut. Nah, ini adalah judul yang Kak Jen ambil ya. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak vaksin itu apa? Nah, buat kalian yang tahu, kalian bisa menjawab pada kolom komentar yang sudah disediakan ya teman-teman. Gak usah malu, gak usah ragu, jawab aja setahu kalian, tidak apa-apa kok, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, oke? Nah, oke, tadi kan udah ada beberapa anak ya yang jawab di kolom komentar. Nah, di sini Kak Jen akan menjelaskan mengenai pengertian vaksin. Apa sih vaksin itu? Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah di berbagai negara dalam menangani masalah COVID-19. Nah, teman-teman di sini pasti tahu nih, pasti meskipun kalian main game, tapi kan pasti kayak ada notif tentang COVID-19. Nah, di negara, bukan hanya di Indonesia saja, COVID-19 itu sudah menyebar sangat luas. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity, agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Nah, dari pengertian vaksin ini kita tahu ya teman-teman bahwa vaksin itu bukan pengobatan. Jadi misal nih, oh kalau udah vaksin nggak mungkin kita ini terbebas dari COVID. Bukan gitu ya teman-teman. Tetapi vaksin ini bisa membuat imun atau antibodi kita menjadi lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Oke, mengapa vaksin diperlukan? Nah, pasti teman-teman ini kayak, kenapa sih harus divaksin kalau misalnya nanti tetap bisa kena COVID gitu. Nah, di sini Kak Jen akan menjelaskan juga, karena dengan vaksin kita dapat mencegah virus corona ini berkembang lebih parah di dalam tubuh kita. Dengan adanya vaksin ini, imun kita pun akan bertambah kuat dan meminimalkan risiko kematian akibat virus corona. Nah, itu ya teman-teman, kenapa kita penting untuk vaksin. Nah, dampak vaksinnya apa aja sih Kak gitu. Mungkin kalian takut ya kalau dampaknya itu dengar-dengar kok sakit terus demam gitu ya. Nah, sebenarnya dampak vaksin itu tergantung pada setiap masing-masing individu ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa dampaknya. Yang pertama sakit kepala, kedua demam, ketiga mudah kelelahan. Sebenarnya itu hal yang wajar ya teman-teman setelah vaksin. Jadi kalian tidak usah terlalu panik atau takut. Tetapi jika dampak dari vaksin tersebut tidak kunjung sembuh, mungkin 3-7 hari ke depan tidak kunjung sembuh, kalian bisa mengecekkan kepada dokter atau konsultasikan kepada dokter agar dapat segera diobati.
Nah, di sini Kak Jen akan memberikan penata laksanaan vaksin. Penata laksanaan itu apa? Nah, seperti pengobatan ya. Jadi kayak pengobatan setelah dampak vaksinnya tersebut. Tadi kan ada demam ringan. Nah, demam ringan itu gimana sih pengobatannya di rumah? Atau mungkin kalian nanti jadi panik, aduh kok aku habis vaksin malah sakit gitu kan. Nah, di sini ada tipsnya, yaitu hindari menggunakan selimut atau pakaian yang tebal saat demam. Kenakan pakaian yang tipis dan lembut supaya suhu panas tidak terperangkap dalam tubuh. Saat demam, minum air yang cukup. Hal itu digunakan untuk menurunkan demam. Jadi kalian jangan lupa untuk meminum air ya teman-teman. Dan bisa juga menggunakan kompres. Oke. Kemudian di sini ada nyeri atau kemerahan. Nyeri atau kemerahan ini biasanya di area sekitar tempat kita vaksin. Bisa juga kayak, oh kak kemarin aku habis vaksin di dekat area suntiknya ini kok jadi sakit ya kalau dipegang. Atau mungkin bisa kayak kemerahan itu biasanya kayak ada alergi mungkin ya, ada bintik-bintik atau gimana. Nah itu juga ini Kak Jen ada tipsnya nih. Biasanya yang bisa kita lakukan adalah dengan merendam waslap ke dalam air dingin untuk mengompres area suntikan yang terasa nyeri, atau bisa juga menggunakan es batu yang dibalut dengan kain. Nah itu harus ditempelkan gitu ya ke area sekitar yang nyeri itu atau yang dekat vaksin itu, tapi pelan-pelan ya, jangan langsung banter atau keras gitu, nanti malah semakin sakit. Oke, di sini juga ada kelelahan. Mungkin kalian kok habis vaksin bukannya imunnya tambah kuat tapi tambah lemah, lemes, ngantuk, capek, mudah lelah. Nah itu bila merasa kelelahan saat setelah melakukan vaksin, kita bisa untuk istirahat yang cukup, misalnya tidur. Nah jadi kalau habis vaksin kalian jangan pergi-pergi dulu ya teman-teman. Mungkin kalian bisa bed rest atau di rumah tidur istirahat, karena pastikan harus beradaptasi dengan obat atau virus yang dilemahkan di vaksin tersebut ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian di sini ada sakit kepala. Kita bisa gunakan istirahat atau melakukan terapi dengan menggunakan minyak urut. Namun, bila dirasa sakit kepala sangat parah dan terus berkelanjutan, maka segera konsultasikan ke dokter. Jadi, kalau misalnya habis vaksin ini pusing gitu ya. Nah, kalian bisa memijat bagian kepala kalian pelan-pelan. Oke, di sini manfaat vaksin. Mungkin kalian bertanya ya, apa sih manfaatnya vaksin kalau misalnya udah takut disuntik, takut jarum suntik, terus gak ada manfaatnya kan, pasti kayak kalian ini merasa dirugikan. Nah, di sini Kak Jen akan memberikan beberapa manfaat vaksin. Yang pertama yaitu mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19. Biasanya gejalanya itu lebih parah gitu. Jadi kita mencegah agar gejalanya ini tidak lebih parah. Dan seperti yang tadi di awal Kak Jen bilang, yaitu meminimalkan kematian. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, membantu untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Kalau semua bersatu, semua juga bisa menaati anjuran pemerintah seperti prokes maupun vaksin yang diadakan pemerintah ini, maka otomatis COVID-19 ini akan bisa segera berhenti, terutama di Indonesia ya. Pasti kalian semua udah bosen nih, kok online terus sih gitu, nggak offline, padahal kan kepengen ketemu teman-teman. Misal nih untuk kalian yang masih SD, pasti kan aduh SD kok di rumah terus sih, nggak ketemu teman-teman. Mungkin kepingin udah naik mau ke SMP gitu kan, kepingin ketemu teman-teman yang baru juga, kepingin lihat suasana yang baru. Pasti kalian bosen di rumah main HP terus, lihat HP, capek matanya, kepinginnya segera offline seperti itu. Jadi kita harus bersatu ya. Salah satunya menangani COVID ini yaitu dengan vaksin. Jadi adik-adik, teman-teman, kalian jangan takut ya untuk vaksin. Kalian harus percaya vaksin itu tidak terlalu sakit juga kok. Jadi kalian harus bisa meyakinkan diri kalian bahwa vaksin ini, kalau kamu vaksin, aku vaksin, kita bisa mempercepat menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga yaitu untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari infeksi penularan COVID-19. Nah, tadi kan Kak Jen juga sudah singgung ya di poin kedua. Kemudian yang keempat yaitu membantu untuk menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Nah, ini sebenarnya 11-12 ya, hampir mirip sama yang poin pertama, yaitu
menurunkan atau meringankan juga gejala COVID-19 yang akhirnya berakhir kematian. Nah, dengan vaksin ini juga pemerintah dan kami pun mengharapkan bahwa kalian meskipun misal nih, jangan sampai ya adik-adik, kalian harus tetap prokes, jaga kesehatan. Misal terkena COVID, nah itu tidak sampai menghilangkan nyawa atau berakibat kematian seperti itu adik-adik. Oke. Nah, di sini kami memberikan video lagi nih adik-adik. Nah, video ini tentang vaksinasi. Sebelum kita tonton video, kalian siapkan dulu ya, agar kalian dapat menonton video ini dengan nyaman. Oke, udah siap ya adik-adik? Langsung aja kita cekidot. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus, buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Oke, gimana nih adik-adik setelah nonton video dari kakak-kakak yang sudah disiapkan tadi? Asik kan? Penyuluhan hari ini juga nggak terasa nih adik-adik. Kira-kira kalian dapat apa aja sih adik-adik, teman-teman? Mungkin kalian bisa berpendapat di kolom komentarnya sudah kami sediakan. Oke, kita tunggu ya ketikan kalian, jawaban kalian. Apa sih yang kalian dapat dari tonton video barusan ini? Terus mungkin bisa juga kalian sharing, oh aku masih takut kak, takut divaksin, takut jarum suntik, atau masih nggak mau nih kalau disuntik gitu. Kalian bisa share ya di kolom komentar, kakak tunggu. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian ya adik-adik yang sudah berkomentar juga, teman-teman juga. Nah, di sini sebenarnya kakak
Kakak ngundang kalian semua itu bukan hanya untuk adik-adik aja, mungkin orang tua juga ingin gimana sih caranya meyakinkan anaknya ini untuk vaksin. Meskipun kita ketahui bahwa sekarang ini vaksin untuk usia 6-11 tahun itu belum ada informasinya, tapi akan lebih baik kita berjaga-jaga mempersiapkan anak-anak maupun saudara kita atau adik kita sejak dini, agar nanti kalau udah ada info vaksin bisa langsung segera mau mengikuti vaksin tersebut. Nah, gimana nih Kak Agnes? Masa udah selesai aja nih, nggak kerasa ya waktunya? Iya, betul sekali nih Kak Jen, waktu 45 menit, wah kayaknya rasanya kurang ya. Bener nggak teman-teman? Tadi perasaan baru kita mulai deh acaranya, kok sekarang udah di penghujung acara aja ya? Tapi jangan itu ya teman-teman ya, jangan sedih, karena kami berdua akan melanjutkan ke video selanjutnya, yaitu tentang Q&A. Nah, benar sekali nih. Nanti di video Q&A tersebut atau video tanya jawab tersebut, kita akan menjawab pertanyaan dari semua yang teman-teman berikan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kalian harus stay tune, oke? Oke, nah sebelum itu kan tadi kita sudah mengawali dengan doa nih Kak Agnes. Akan lebih baik kita tutup juga dengan doa Kak Agnes. Oke, bisa dipimpin Kak Agnes untuk doanya. Oke, siap nih Kak Jen. Oke teman-teman, sebelum kita menutup acara penyuluhan kali ini, mari kita satukan dalam doa terlebih dahulu. Nah, doa kali ini akan saya pimpin secara Katolik, teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih berkat dan pencernaan-Mu. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu sudah menyelesaikan acara penyuluhan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, dampingilah kami semuanya, sertailah kami dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, semoga apa yang bisa kami sampaikan pada hari ini bisa berguna dan juga bisa bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kak Agnes sudah memimpin doa pada hari ini. Oh iya teman-teman, kalian selain bisa bertanya di kolom komentar, kalian juga bisa berkomentar ya, hari ini tuh dapat apa aja sih dari acara penyuluhan hari ini. Mungkin dapat pengalaman baru atau mau curhat, itu juga bisa ya Kak Agnes ya. Iya, betul sekali. Nanti kami berdua akan ngecek nih di kolom komentar. Jadi ramein ya teman-teman. Oke, see you next time ya teman-teman. Sampai bertemu lagi dengan kita di video selanjutnya. Stay tune, bye-bye. See you.